Selamat pagi saudara pemirsa TVRI Sulawesi Utara, senang sekali pagi hari ini saya Ricky Gerungan hadir kembali di hadapan Anda dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan prospek serai wangi di Provinsi Sulawesi Utara dan tentunya sudah ada narasumber yang berkompeten yang sudah kami undang dan berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan kami berharap saudara pemirsa dialog yang kami akan bincangkan pada kesempatan pagi hari ini mampu memberikan manfaat bagi pemirsa karena pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan rempah yang ada di Sulawesi Utara dan rempah ini ada di sekeliling kita, sangat kita kenal, namun seperti apa potensinya, seperti apa prospeknya, dan bagaimana ke depannya kita akan membahas dengan dua narasumber. Saya perkenalkan yang pertama Profesor Peri Romengan. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Terima kasih Prof sudah hadir di TVRI. Sama-sama, terima Bagaimana kasih. kabarnya? Baik, baik. Ini reunian lagi di TVRI, Prof? Iya, sudah lama sekali. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Herli Wando selaku teknisi petani serai wangi, Pak. Selamat datang di TVRI. Pagi Pak Riki. Ya, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, kita akan berbincang terkait dengan rempah. Ini sudah tidak asing lagi buat orang Manado, Sulawesi Utara, Prof dan Bapak ini ada di sekeliling kita, tetapi mungkin selama ini kita hanya berpikir itu hanya dijadikan sebagai bumbu yang melengkapi masakan ibu-ibu rumah tangga, tetapi pada pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan prospeknya ke depan itu seperti apa, dan ini pasti akan memberikan dampak positif bagi para petani yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Prospek serai wangi mungkin pada awalnya saya ke Prof dulu terkait dengan tanaman ini. Serai wangi bagi masyarakat Sulawesi Utara yang lebih dikenal ini seperti apa, Prof? Silakan. Baik, terima kasih Bung Riki. Jadi serai wangi ini sebenarnya dia masuk dalam keluarga serai ya. Kalau orang Manado bilang Brahmakusu ya. Ya. Brahmakusu atau salembata ya, dan kalau lebih khusus lagi orang bilang itu Brahmakusu popontolen yang untuk makan RW orang Manado bilang ya. Tetapi ini varietasnya lebih lain ya. Sebenarnya keluarganya sudah ada situ, tapi varietas yang lain yaitu Mahapenggiri. Kalau yang serai popontolen itu namanya Lena Batu. Tapi secara teknis Pak Herli ahlinya, nanti Pak Herli yang akan jelaskan itu mengenai tumbuhan ini ya, teknisnya sama perawatannya, panennya. Pak Herli pengusahanya dan yang ahlinya di sini. Iya. Prof, tapi berbicara tentang varietas ini yang kita kenal itu yang tadi yang salembata ini, perbedaannya apa? Kenapa harus fokus pada serai wangi yang varietas yang saat ini dikembangkan begitu? Oke, seperti tadi saya sampaikan sebenarnya Pak Herli ya yang tapi Ya. oke. Jadi gini. Yang kita mau ambil adalah kandungannya, dalam hal ini minyak. Nah, dalam varietas yang baru yang Mahapenggiri ini, ya dia ada kadar minyak tertentu termasuk citronellanya yang berguna untuk berbagai hal ya, untuk untuk makanan, untuk parfum, untuk sabun dan bahkan untuk itu biofuel ya. Nah ini yang kita mau ambil yang berguna dari tanaman itu, yang varietas itu ya. Nah yang Lena Batu yang kita bilang di sini orang Minahasa bilang salembata popontolen atau salembata untuk RW, makan RW. Nah itu kadar minyaknya tidak seperti yang Mahapenggiri ini. Itu teknisnya nanti Pak Herli akan jelaskan. Baik. Secara Pak Herli, ini terkait dengan serai wangi tadi di awal sudah sedikit Prof menyampaikan terkait dengan perbedaan ada varietasnya. Ini tumbuh di Sulawesi Utara. Bapak boleh jelaskan seperti apa tanaman ini di Indonesia dan ini saat ini sementara dikembangkan di Sulawesi Utara, Pak? Ya, Pak Riki, kalau seperti Prof sudah jelaskan, Sarimbata sebenarnya di serai wangi ini sebenarnya sudah dikenal di Sulawesi Utara kan, khususnya untuk konsumsi masyarakat Minahasa untuk campuran bahan makanan lah sebenarnya. Tapi sebenarnya yang seperti Prof juga tadi sudah jelaskan, Sarimbata ini sudah ada dari zaman dulu. Memang varietasnya berbeda. Untuk zaman yang dulu itu seperti Prof bilang itu Lena Batu. Sekarang turunannya itu
jenis Mahapenggiri dari varietas yang unggul sebenarnya. Kalau melihat jenis tanamannya itu sama persis. Kalau mau lihat kesuburannya sama persis. Cuman memang kandungan dari citronellal, dari kandungan minyak dari Serewangi ini sekarang sudah berbeda di keturunan Mahapenggirinya. Mahapenggiri adalah varietas unggul lah. Jadi kandungan citronellanya, kandungan minyaknya yang lebih unggul. Itu perbedaannya gitu. Manfaatnya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Profesor, itu untuk aromaterapi, itu untuk bahan kosmetik, untuk sabun, bahkan nanti kedepannya itu ya bukan kedepannya sih, sekarang sudah sebagian besar dipakai untuk biofuel, biodiesel itu, Pak Riki. Oke, Pak Heri, terkait dengan varietas tadi Bapak sempat sebutkan hampir sama begitu. Tapi apa yang menunjukkan untuk perbedaan dari varietas yang ada di masyarakat yang Salimbata atau Baramakusu itu tadi dengan yang saat ini sementara dikembangkan? Ada beberapa waktu lalu, Pak, mungkin saya keliru, ada ya saya lihat Salimbata yang lebih besar. Apakah mungkin dari kualitas tanahnya, tetapi saya lihat daunnya lebih lebar, untuk batangnya itu lebih besar. Ada yang juga memang kecil atau warna pada merah. biasanya. Iya. Apa yang bisa dilihat, Pak, untuk perbedaan ini? Tadi saya lupa, ada 2 jenis sebenarnya kan, Serewangi ini. Ada Serewangi yang khusus untuk orang suka pakai di masakan, itu memang dia lebih kecil ininya, daunnya. Dan yang orang ambil untuk makan itu batangnya. Nah, kalau yang Serewangi ini memang tumbuhan yang cukup besar, tingginya bisa sampai 70 cm, 30 sampai 70 cm, dan bunganya daunnya lebih lebar. Itu, dan itu yang diambil, Batang merah ya. yang diambil justru daunnya, Ya. gitu. Yang diambil. Jadi berbeda dengan yang untuk masakan. Kalau yang dimasakan kan yang diambil Yang batangnya. batangnya. Kalau ini yang Iya, diambil iya. khusus daunnya, gitu. Cuman daunnya. Nah, daunnya itu yang menghasilkan minyak itu. Di situ ada kadar citronellalnya, magaranolnya. 3 jenis campuran dari minyak hasil dari Serewangi ini. Pak Herli, sebelum saat ini sudah mulai dikembangkan, ada sejumlah lahan yang sudah mulai dikembangkan. Apakah untuk jenis yang satu ini yang sementara dikembangkan, dia sudah tumbuh di tengah masyarakat begitu? Atau harus ada bibit ya, Prof, untuk didatangkan sehingga harus dikembangkan? Atau sudah ada beberapa yang tumbuh di tengah masyarakat? Ada sebagian besar, bukan sebagian besar, kalau sebagian besar itu baru di lahan kami. Di Kakasan atau Timomor itu kurang lebih hampir 25 hektar kita tanam. Tapi ada juga di beberapa tempat seperti di Minahasa, di Minsel, itu ada petani yang sudah menanamnya. Tapi memang belum terlalu banyak gitu. Dan memang pernah disurvei dari salah satu perusahaan, PT Indeso Aroma, itu di Sulawesi Utara ini masih jenis lena batu ini masih banyak. Jadi orang juga jangan terkecoh di situ. Iya. Nanti para petani ambil lena batu ini untuk dibikin bibit, padahal kandungan minyaknya itu tidak bagus lah. Iya, tidak bagus. Karena Terus varietasnya ditanam sudah banyak begitu ya, Pak? betul. Nanti sayang kan. Iya. Saya ke Prof. Ferry lagi terkait dengan tanaman Serewangi. Setiap tanaman pasti ada tempat-tempat tertentu yang bagus atau cocok untuk untuk tanaman itu. Untuk Serewangi di Sulawesi Utara secara umumnya, Prof, mau lihat ini bagaimana? Ya, secara fisik ya tanah ya, pokoknya dia di bawah 1000 meter ya, ketinggian 1000 meter dia bagus. Kalau lebih dari itu bisa subur, cuma mungkin kadar airnya banyak ya. Kualitas minyaknya kurang bagus. Dan ini yang paling bagus itu kalau ditanam di daerah terbuka, di mana sinar mataharinya full ya. Tetapi kalau di Sulawesi Utara, di Minahasa ya, tidak apa-apa, di antara kelapa juga bisa. Nah, atau lahan-lahan tidur yang tidak tergarap, wah itu bagus sekali ya. Nah, itu pada dasarnya kan ini rumput sebenarnya. Ya, jadi dia cocok sebenarnya. Jadi cocok untuk petani Minahasa, cocok dengan kondisi konteks geografis Minahasa, dengan suhu gitu ya, dengan jenis tanah itu cocok.
gitu. Prof, kalau yang di Minahasa Selatan dan daerah kepulauan kan dekat dengan pesisir pantai, mungkin kadar garam lebih tinggi, masih bisa juga. Selama ini tidak apa-apa ya. Itu enggak masalah lah. Enggak masalah. Jenis tanaman ini dia bisa bertumbuh bahkan di tanah marginal pun dia, bekas tambang pun dia. Bisa jadi. Oh, iya. Yang penting dirawat tanaman ini. Jangan lihat ini rumput kok orang tidak rawat. Itu aja. Iya. Oke. Untuk bibit sendiri ini, Pak Herli, tersedia di Sulawesi Utara atau kita harus ambil dari luar untuk sementara? Sementara ini masih kita ambil dari Jawa, Pak. Karena saya sendiri ini belajar dari Balitro Lembang, Balitro Bogor. Jadi jenis turunan dari Mahapenggiri ini ada beberapa macam jenis varietas. Ada G1, G2, G3, Mahapenggiri 1, Serewangi 1, ada Citronella 1, Citronella 2, ya cukup banyak. Yang penting itu turunan dari Mahapenggiri. Nah, itu bagus turunan dari Mahapenggiri karena kadar minyaknya itu bagus lah kalau untuk dari turunan Mahapenggiri. Ya, makanya kalau untuk bibit sendiri masih kami datangkan dari Jawa. Tapi kalau ada yang sudah tanam di sini sih asal torang tahu asal usulnya itu dari Jawa atau minimal torang tahu itu memang turunan Mahapenggiri, itu bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan karena tanaman ini kan torang cuma tanam satu kali, itu umurnya kalau torang rawat baik, itu bisa sampai 8 tahun. Kan cuma diambil daunnya. Iya, Cuma diambil daunnya, dan itu bisa torang bikin bibit. Dari 1 hektar, itu kalau kita bikin untuk menghasilkan bibit, minimal bisa mendapat untuk 30 hektar bibit. Bahkan maksimal bisa sampai 100 hektar. Pak Herli, ini mulai tanamnya sejak kapan dikembangkan di Sulawesi Utara? Kalau kita berbicara tentang nanti ke depan prospek untuk bibit tidak diambil dari luar lagi, begitu. Bibit ini sebenarnya kalau kita mau berbicara bibit, kalau kita tanam dari awal itu untuk dijadikan bibit minimal 1,5 tahun, Pak Riki. 1,5 tahun ke atas itu baru bisa kita jadikan bibit. Gitu. Jadi rencananya untuk yang ditanam saat ini nanti ke depannya bisa dijadikan bibit begitu? Bisa. Bahkan kalau petani pun nanam, mereka cuma beli 1 kali, itu langsung mereka bisa bikin bibit. Oh, begitu. Jadi nggak perlu mereka beli bibit lagi. 1 kali aja mereka beli bibit. 1 hektar itu kurang lebih tanam 1 kali 1. Itu jadi masuk di situ ada 10.000 batang bibit lah. Kalau itu bertumbuh bagus, mereka rawat bagus, itu dijadikan bibit lagi. Dia cuma memerlukan 1,5 tahun untuk dia bisa kembangkan menjadi bibit. Oke Pak, menarik. Ini ditanam dengan jumlah lahan yang cukup luas, begitu lahan yang cukup luas. Tadi Prof juga sempat katakan bisa ditanam di bawah ada tanaman pohon kelapa, ya begitu. Hanya tanaman-tanaman tertentu begitu, Prof, untuk seperti kelapa. Apakah bisa untuk tanaman lain seperti mungkin ada kita lihat petani cengkeh juga banyak, apakah itu bisa disisipkan? Sebenarnya bisa, cuma yang penting jangan itu sinar matahari tertutup gitu ya. Biarpun kelapa kalau terlalu banyak juga enggak bagus. Ya. Jadi biar cengkeh kalau jarang-jarang ya bisa. Tetap yang lahan yang tetap terbuka begitu ya. Iya gitu. Yang penting ada sinar matahari gitu. Ya, saya ingin tambahkan sedikit mengenai yang Pak Herli bilang mengenai bibit ya. Jadi kenapa harus kita impor dulu dari Jawa? Supaya kita meyakinkan betul bahwa bibit itu betul. Bibit yang diminta oleh perusahaan itu betul. Ya, sebab orang sini bisa bilang, oh kita punya serai di sini. Nah, takutnya ketika kita jual ke perusahaan tidak terima karena tidak memenuhi standar itu. Standar kualitas minyak. Ya, dan kita ada punya koperasi ya, Pak Herli ada koperasi Mahesa Mitra Jaya. Jadi akan mengolah itu, bantu ya, di mana kita akan menjamin kebetulan kami punya mitra adalah Indeso Aroma. Itu penjamin pembeli ya. Nah, Pak Herli dan saya itu ada di dalam koperasi Mahesa Mitra Jaya untuk menjamin membeli di sini. Nah, di situ untuk menjamin itu bibit tadi agar supaya betul-betul sesuai standar, bibit tersertifikasi. Dan kita bukan berdagang bibit ya, kita bukan berdagang bibit. Jadi dan ketika sudah umur 1,5 tahun baru boleh jadikan bibit. Nah, di kebunnya Pak Herli yang sekitar 25 hektar yang sudah ditanami sekarang, nah itu dia ada show window ya, jadi show window di mana ditunjukkan kalau bibit itu belum berumur 1,5 tahun, bertumbuh tapi tidak begitu bagus ya gitu. Tapi kalau yang itu yang sudah 1 tahun 2 tahun ya
Ya, jadi kita bukan berarti kita membatasi bibit, tapi kita memang untuk standar dulu. Iya. Ketika kita sudah jelas bahwa itu betul-betul bibit yang Unggul. diminta unggul, nah silahkan 2 tahun berikut mungkin kita akan tidak perlu lagi import bibit. Beli bibit. Iya, beli bibit dari berbagai daerah. Pasti kita sudah punya bibit itu. Pak Erli, ini tanggapan dari masyarakat petani di Sulawesi Utara ini seperti apa Pak melihat? Karena kita lihat kita punya petani cengkeh, punya petani kelapa, punya petani pala, dan masih banyak petani jagung dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Erli melihat ketika melihat prospek ini di tengah masyarakat, petani menyambutnya ini seperti apa? Kita lihat lahan tadi, Prof sempat katakan lahan tidur kita sangat banyak, sangat luas, banyak. punya potensi yang besar begitu. Bagaimana Pak untuk petani? Ya begini, awalnya begini Pak. Kami dengan profesor dan beberapa tim lainnya di dalam Mahesa Mitra Jaya ini melihat satu potensi, khususnya potensi dari tanaman serewangi ini, gitu. Dan memang kalau kita lihat, ya masih banyak lahan tidur lah di Sulawesi Utara. Targetnya sebenarnya itu lahan-lahan tidur. Orang tidak bisa mengesampingkan juga tanaman palawija atau tanaman tomat atau tanaman jagung, cabai yang sudah biasa petani tanam. Itu biarkan diteruskan. Orang targetnya ini lahan-lahan tidur karena jenis tanaman ini pun tanaman yang mudah sebenarnya. Pak Riki, sangat mudah. Ini cuma sejenis rumput kok, seperti alang-alang lah. Cuman jangan lihat itu rumput, kalau orang rawat baik tentunya akan menghasilkan lebih baik gitu. Rawat baik itu dengan pengertian seperti orang kasih pemupukan yang benar. Nggak usah pupuk kimia, sebenarnya pupuk kandang pun itu rumput kok. Yang penting orang rawat baik. Kalau orang panen, terus yang kering-kering orang bersihkan supaya itu nanti tunas-tunas baru bertumbuh lebih besar gitu. Karena biasanya satu rumpun untuk 6 bulan pertama itu kurang lebih 30-60 batang. Nanti itu kalau dia sudah 1 tahun lebih, itu bisa sampai 100 batang gitu. Jadi semakin besar, semakin lama semakin besar dia. Nah itu yang saya maksud dirawat. Potensinya sih sangat besar sebenarnya. Besar sekali, Jadi antusias. Pak Riki gini, ada 3 jenis pasar sebenarnya untuk sektor pertanian kan. Pasar lokal, pasar supermarket, sama pasar industri. Nah, orang masuk di sektor yang pasar industri ini. Nah, biasanya pasar industri ini, kebetulan kami ini bekerja sama PT Indeso Aroma, mereka memang betul-betul menjamin untuk pemasarannya, dan mereka masuk di sektor tanaman industri ini ada jaminan harga. Jaminan dasar harga gitu. Nah, harga ini tidak mungkin turun, dia akan naik terus karena itulah ada patokan harga di situ. Kalau dia harga pasar naik, dia otomatis naik. Tapi kalau ada turun, di lokalan turun, orang tetap beli dengan harga dasar ini. Jadi potensinya sebenarnya besar. Memang orang ditargetkan untuk pertama ini sih 500 hektar ya, Prof. Iya. Tapi kalau bisa dapat 1000 hektar lebih, itu lebih bagus sebenarnya. Sampai sejauh ini sudah berapa kali panen Pak Erli? Kalau di show window kami sendiri sih sudah 6 kali panen kami. Kami sudah 5 kali kirim hasil minyaknya. Dan orang punya keunggulan sendiri di Minahasa ini dari hasil minyaknya. Jadi kadar yang kita dapat di Minahasa ini bisa melebihi kapasitas kadar citronellanya yang targetnya cuma 30-60, orang sudah 62-66 sebenarnya kadar minyaknya. Lebih tinggi dari Aceh ya? Lebih tinggi dari yang tempat lain. Iya. Aceh Prof, ya? ini kenapa bisa begitu untuk kadarnya lebih baik di Sulawesi Utara? Ya, mungkin tanah ya. Iya, Gitu, tanah ya. Pak Heri juga waktu tanam itu bingung itu ditanya oleh perusahaan. Kok kenapa lebih tinggi? Kan Aceh yang unggul sekarang ya. Itu Aceh hebat ya. Tapi Pak Heri sendiri bingung, itu hampir pasti tanahnya itu. Karena Ya tanahnya mungkin masih- satu faktor tanah, satu perlakuan ya orang perlakukan dengan baik lah tanaman ini. Salah satunya tanah yang diberkati ya Pak, begitu. Iya, itu sudah jelas, Pak Gitu. Riki. Tapi jangan sampai cuma diberkati tapi tidak Tidak diolah. ada, ya, gitu. tidak ada itu. usaha ya Prof, Itulah begitu. itu. Talentanya tidak berkembang. Iya, kalau Prof melihat bagaimana untuk masyarakat melihat menyambut hal ini? Saya terus terang prospek. Saya kan boleh bilang diajak bergabung
bergabung di koperasi ya, Koperasi Mitra Jaya ya. Kebetulan saya juga koperasi di Unima ya, koperasi digital. Kami juga bekerja sama dengan koperasi PLN Penjaga Lilin di Malang ya. Kebetulan di Koperasi Mitra Jaya saya ketua Dewan Pengawas ya Pak Herli. Pak Herli ketua, saya ketua PLN. Dan Pak Herli supaya tahu juga bahwa Pak Herli ini yang pengusahanya yang menjamin pembelinya. Nah, saya di Koperasi Mitra Jaya sebagai ketua Dewan Pengawas dan juga di Koperasi Unima saya sebagai ketua koperasi. Itu banyak sekali digitalisasi. Nanti kita akan mengarah ke situ. Nah, soal prospek ketika saya diajak oleh Pak Herli terus terang kalau beliau mau egois sendiri aja berusaha, lahannya kan besar sekali ya, puluhan hektar. Sendiri bisa untung, ngapain sibuk-sibuk. Tapi Pak Herli punya idealisme untuk membantu petani. Nah, saya tergerak di situ untuk mau bergabung dengan Pak Herli, ya. Nah, saya langsung bergerak dengan link-link saya. Percaya atau tidak, sebenarnya sekarang sudah sekitar 700-an hektar sebenarnya. Pertama yang menanggapi ya, kami bicara dengan Keuskupan Manado ya, Bapak Uskup langsung menggerakkan pastor-pastor ya, yang lahan-lahan tidurnya. Jadi, wah langsung antusias sekali karena semua mudah ini. Tanam ini mudah dan sangat menguntungkan. Yang paling penting itu seperti Pak Herli bilang, pasar. Baik. Pasar. Pembeli itu penjamin dan Pak Herli penjaminnya di sini. Dan Pak Herli punya kontrak. Kita bukan pengusaha liar gitu Pak Herli. Memang ada kontrak resmi sebagai mitra resmi dari Indeso. Oke. Nah, Pak, itu menarik. Tapi tahan dulu Pak. Kita jeda dan saudara tetaplah bersama kami dalam TVRI Sulawesi Utara. Mulai tanggal 17 Agustus 2021, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan provinsi Batam dan akan dilanjutkan secara nasional pada 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Baik, terima kasih pemirsa. Anda kembali menyaksikan Nyur Menyapa. Masih dalam dialog pagi. Kita sementara berbincang terkait dengan Serai Wangi di Provinsi Sulawesi Utara. Menarik kita berbincang hampir setengah jam terkait dengan Serai Wangi ini. Saat ini kita masuk pada prospeknya Pak. Tadi melihat ada sejumlah kabupaten kota yang mulai merespon untuk usaha Serai Wangi ini ke depan. Ya, bisa dilanjutkan. Tadi terpotong Pak, silakan Pak. Ya. Responsnya luar biasa. Tentu kita akan bertanya, apa yang menyebabkan mereka merespons secara luar biasa itu kan? Ya. Seperti Pak Herli selalu berulang-ulang. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh petani? Pertama, jaminan harga. Ya. Baru yang kedua mengenai jadi pasar jelas ya. Pasar jelas itu. Dan juga Pendanaan. kalau saya mau tanam, saya perlu modal gitu loh, ya. Saya perlu modal. Kalau tanahnya besar gitu, modal dari mana? Nah, kita di sini
seperti tadi sudah dibilang bahwa usaha ini betul-betul ditunjang oleh pemerintah. Bayangkan yang launching di kebunnya Pak Erli itu RI 13, yaitu Ketua OJK Pusat. Dan dihadiri oleh beberapa kepala daerah. Itu sangat serius. Apa sebab? Karena begini, selain tanamannya itu terjamin kalau tanam di sini, petani bilang sangat menguntungkan. Hama enggak mau gitu ya. Enggak ada hama yang mau makan itu daunnya. Baik tikus, ular maupun hama-hama lain. Ya kecuali hama manusia mungkin ya. Ya, itu dia. Dan juga cara bekerja murah gitu ya. Petani itu yang cocok tanda kutip, yang petani malas pun bisa menanam ini kan. Nah, dan yang paling penting adalah bahwa ada penyanggah off-taker ya. Pak Herli menyangga itu harga itu dia. Jadi tidak seperti tanam di sini kan ada yang bilang tanam jahe, tanam jagung. Tiba-tiba setelah sudah panen harganya turun. Baru tidak dibeli, terpaksa buang aja produk. Nah, kalau Pak Herli sebagai penyangga resmi, kita tahan itu ya. Nah, ini dampaknya besar sekali bagi pertama pemerintah maupun bagi bank penjamin ya. Nah, kita bantu petani itu memberikan KUR, kredit usaha, dan dalam hal saat ini kita bersama dengan Bank Sulut Go ya. Bank Sulut Go. Jadi kita ada kredit usaha rakyat. Nah, sekarang kan bank akan lihat, saya kasih pinjam uang, terjamin tidak uang saya bisa kembali? Nah, dari mana? Kan kita tidak bisa cuma bilang, oh ya petani bilang, oh ya saya akan jamin kembali. Tidak bisa. Tetapi dengan Pak Herli sebagai mitra resmi, itu sebagai penjamin. Dan Pak Herli punya surat dari Indeso. Iya. Indeso yang pegang pasar. Dan Indeso itu industri. Ya. Dan jaminannya lain ini loh. Memang ada yang membeli minyak serai. Sampai harga, kita kan beli 1 kilo minyak 150.000. Ada yang bilang sampai 250 dan segala macam. Tetapi mereka itu ternyata setelah saya lacak, mereka cuma beli di Jergen untuk minyak urut dan segala macam. Nah itu tidak menjamin gitu. Nah kita ini tanaman industri. Jadi berapa ton pun hasilnya itu kami akan beli. Kalau minyak urut kalau belum habis di Jergen kan mereka tidak akan beli kan, itu tidak terjamin. Nah kita pembeli itu salah satu yang menjamin bahwa ini pasti dibeli. Nah dan Indeso itu mereka jual bukan sebagai retail, seperti retail. Mereka itu B2B, B2B. Jadi umpamanya Indofood perlu mereka untuk super mie kan perlu ini. Ya baru kosmetik dan segala macam. Belum lagi kalau kita sudah masuk ke biofuel. Nah itu pasarnya terjamin. Jadi jangan takut bahannya tidak terbeli karena banyak gitu. Masih sangat itu kurang sebenarnya. Jadi banyak sekali. Jadi itu yang menjamin. Jadi sekali lagi kita ada koperasi di mana petani itu akan membuat kontrak dengan koperasi MMJ. Kontrak ini penting. Dengan catatan kalau di situ kita dari MMJ, Mitra Jaya, tidak sesuai dengan kontrak, mereka bisa tuntut kita ke aparat ya, keamanan gitu. Bahwa ini menipu gitu ya. Tetapi kita juga bisa menuntut mereka, bukan menuntut ke polisi. Kita cuma minta apabila Anda tidak tidak sesuai komitmen menjual ke MMJ, ya kita tidak akan beli dan tidak akan terjamin mereka. Nah, bank itu merasa yakin karena apa? MMJ menjamin bahwa pasti dibeli. Nah, akhirnya kan bank mengucurkan. Jadi itu yang menjamin itu. Jadi mau berapa bank keluarkan gitu ya. Pak Erli, untuk mungkin ada petani masyarakat Sulawesi Utara yang saat ini sementara menyaksikan program kita, bincang-bincang kita di pagi ini, ingin atau tertarik dasar untuk memulainya, ada pada ukuran berapa mungkin lahannya yang dia punya, bibitnya yang harus dia adakan untuk pada awalnya itu. Mungkin Pak Erli bisa sedikit menjelaskan tentang hal ini. Iya, tadi saya tambahkan sedikit. Apa sih sebenarnya keperluan petani kan? Tentunya mereka harus punya lahan. Itu pokok lah. Kedua, pendanaan. Ya kan? Yang paling penting ketiga itu pasar sebenarnya. Nah, kami ini sudah sedang bekerja sama dengan Bank Sulut Go karena memang mereka ada program kurnya. Nah, seperti tadi pertanyaannya Pak Riki, ya kami bisa ajak petani ini bergabung. Tentunya kalau dia mau tanam sendiri tanpa biaya kur, itu lebih bagus. Jadi bisa bergabung dengan kemitraan kami.
ini kok polanya kemitraan, Pak Riki. Saya juga tambahkan, sebenarnya ada target misi dari torang ini sama seperti Bang Sulut. Ya, salah satu perbankan ya di Sulawesi Utara, Pak. Ya, mengalahkan rentenir, menginikan rentenir dah. Tengkulak, Terus kedua, torang memang masuk ke lahan-lahan tidur khususnya. Ya. Dan ketiga, torang mau coba membangunkan sistem Mapalusnya kembali. Mapalus itu tapi bukan Mapalus 1 hektar per kelompok petani itu 10 sampai 15 petani itu. Jadi kami membuat Mapalus sistemnya seumpama ada 10 hektar. Jadi satu petani mengelola 1 hektar. Nah, itu kan mereka nanti bisa bergiliran membantu menanam atau memanen. Itu yang kelompok yang kami mau coba bina sebagai kemitraan kami ini. Ya memang kalau untuk bergabung, satu ada pola KUR yang kerjasama dengan bank. Kedua, kalau memang mereka mau biaya sendiri, ya mereka tinggal bergabung dengan kami. Nanti kami secara teknis bisa memberikan arahan atau bantuan secara teknis. Tapi sekali lagi ini tanaman yang tidak sulit kok, Pak Riki. Rumput. Ini tanaman orang bilang ini cuma tanam rumput sebenarnya. Cuman sekali lagi kalau rumput itu dirawat dengan baik, ya hasilnya tentu akan lebih baik. Gitu. Pak Erli, perawatan dari awal tanam sampai tadi Pak Erli sempat sebelum kita berbincang di live ini, selanjutnya ada 3 bulan ya setelah itu dirawat, tapi dipanen maksudnya. Jadi apa yang harus dilakukan dari awal sampai pada akhirnya begitu? Jadi, mungkin ini pertanyaan petani juga Pak begitu. Ini sejenis rumput. Jadi awal dari torang tanam dari awal sampai 3 bulan, torang harus rajin membersihkan lahan aja. Karena dia akan bersama bertumbuh dengan rumput-rumput yang biasa, gulma yang biasa. Nah itu kalau torang bisa rawat itu sampai ya taruh 1 sampai 3 bulan. Nanti tanaman ini akan berkembang rimbun dengan tumbuh subur, itu rumput tidak akan tumbuh lebih cepat lagi dari tanaman serewangi ini. Nah itu 6 bulan sampai 8 bulan pertama. Setelah panen 6 bulan itu, per 3 bulan orang panen, Pak Riki. Dan itu panennya cuma daunnya. Jadi di atas batang kurang lebih 5 sampai 10 cm. Makanya dia akan cepat bertumbuh. Karena orang ambil cuman daunnya. Nah kalau orang rawat lagi, bikin pemupukan yang benar, itu juga lebih bagus. Ada 2 jenis perawatan untuk pertama kali orang tanam. Memang bisa memakai pupuk kimia. Tapi 1 kali pakai pupuk kimia itu. Cuman untuk dia booster dan istilah pertumbuhan lebih cepat. Tapi setelah itu gunakanlah pupuk organik. Lebih baik, karena nanti saya punya lahan ini, Pak Riki. Lahan saya ini udah puluhan tahun dikasih makan pupuk kimia terus. Jadi kalau lihat perkembangan lahan saya, kalau apalagi musim panas, itu tanahnya jadi keras. Sayang sebenarnya kan. Tapi ya puji Tuhan, tanah keras itu pun masih subur. Subur. Tapi orang harus rawatlah tanah orang ini. Pupuknya kasih bisa pakai pupuk organik. Makanya di lahan saya ini saya bikin jadi show window. Di situ ada 3 jenis varietas bibit. Di samping itu saya melihara sapi nih. Melihara sapi ini kerjasama dengan sektor pertanian, Pemprov Pertanian, Sulawesi Utara. Nah karena limbahnya ini bisa orang kasih makan sapi. Daun bekas suling. Daun bekas sulingnya itu orang kasih makan sapi. Nah kotorannya ini kan akan balik jadi pupuk. Iya. Jadi nggak ini usah beli pupuk. Ya, saling memberikan manfaat lagi untuk itu. Iya. Prof, kalau saya pernah mendengar dari orang tua, ada sejumlah tanaman yang ketika ditanam berulang kali itu kualitasnya akan menurun. Bagaimana untuk serewangi ini? Sampai berapa tahun dia bisa menghasilkan kualitas yang baik Ya, begitu? Pak Erli bisa jawab Pak itu. Erli. Nah itu sekali lagi, jangan lihat ini tanaman rumput, Pak Riki. Iya. Rumputnya kalau dirawat, kayak rumput golf, Jo. Kalau mau dirawat, bagus terus itu rumput. Iya. Coba ke lapangan golf, mau dirawat tuh rumput golf, waduh hijau terus dia. Iya. Meskipun musim kemarau, kalau dirawat dia tetap indah kan. Sama dengan serewangi ini. Kalau orang rawat baik, pertumbuhannya dia akan cukup baik dan subur. Dan itu bisa 4-8 tahun umurnya. Kalau orang baik. Memang secara literatur 8 tahun karena mungkin sudah ada penelitian. Karena lebih dari 8 tahun mungkin
rendemen atau kualitas minyaknya akan menurun. Tapi kan orang nggak perlu tunggu sampai 8 tahun. Iya. 2 tahun aja orang sudah bisa Pindahkan. bibitkan lagi kok. Tanam di daerah. Cabut, pindah ke Iya. Iya ya. Itu kan lebih cepat, lebih bagus. Gitu. 1 tahun artinya boleh sekitar 4 kali, Pak Herli. 1 tahun pertama 3 kali. 3 kali. Tahun kedua bisa 4 kali. Dan secara literatur bisa 5 kali sebenarnya. Umur 70 hari pun dia sudah bisa panen, tapi tunggu sampai 2 tahun lah. Gitu. Memang kalau di daerah ketinggian di atas 1000, dia subur. Tapi kualitas rendemen minyaknya itu agak menurun. Nah, terbalik kalau di daerah, kalau musim panas. Musim panas memang kelihatannya kurus-kurus. Tapi kualitas minyaknya lebih bagus. Oh, Gitu. begitu ya. Jadi ya sekali lagi tanam ini harus dirawat, Bu Riki. Untuk cuaca dia lebih cocok, Prof. Pak Herli, ini cocok cuaca yang panas atau hujan, yang mana yang lebih bagus? Dia memang tanaman ini lebih suka di intensitas matahari yang full. Tadi kan Profesor bilang bisa ditanam di antara pohon kelapa atau di antara pohon cengkeh. Itu bisa, asal selama tidak terlalu rimbun. Dia akan tetap di rimbun pun sebenarnya bisa bertumbuh, cuman kan jadi pelan saja. Iya, iya. Pertumbuhannya jadi pelan. Ya namanya rumput, dia pasti akan bisa bertumbuh, cuman pelan. Jadi kalau di sela-sela itu ya bagus sebenarnya. Pak Herli tadi sempat berbicara tentang prospek untuk permintaan. Sejauh ini permintaannya sudah diekspor keluar, Pak, atau seperti apa? Nah, PT Indeso Aroma ini memang mereka ekspor, Pak. Tapi mereka juga membuat suatu kualitas-kualitas hasil dari yang keluar dari PT Indeso Aroma ini seperti Pak Profesor bilang, itu mereka B2B kan, jualnya cuman kayak ke Indofood, mungkin ke Nestle yang barang sudah jadilah, tidak retail. Khususnya Srewangi ini yaitu kami punya kontrak 500 hektar ini. Tapi kalau bisa 1000 hektar, orang lebih suka juga sebenarnya. Lebih banyak, lebih bagus. Lebih banyak, lebih bagus Iya, sebenarnya. Jadi prospeknya masih, ya mudah-mudahan ke depannya kalau memang ini biodiesel atau biofuel ini berjalan, saya rasa malah tidak terbatas, Pak Riki. Ini Gorontalo, Palu, Sulawesi Barat, Maluku Utara sudah minta. Udah banyak sekali. Iya, Dan kami bisa sebenarnya seluruh Indonesia sudah Timur. sosialisasi sudah 4 kabupaten orang sosialisasi saya, Iya. Prof. Prof, ini kita berbicara secara umum. Ketika permintaannya sudah banyak, Iya. namun khusus dari Sulawesi Utara ini belum sanggup atau belum mampu untuk mencukupi, apa mungkin hal yang dilakukan Pak Herli juga sebagai penggerak yang juga sebagai pengelola lahan ini. Kalau Prof, tanggapannya bagaimana? Kalau dari pihak pabrik Indeso Aroma Ya. mereka tentu karena baru menawarkan ke kita, mereka sangat paham. Tetapi mereka melihat bahwa prospek kita gila-gilaan. Hanya dalam berapa minggu ya. Wah, sampai setiap kali kami prospekkan ke sosialisasi ke desa-desa, kami kirim informasinya. Mereka kaget begitu cepat ya. Dan kalau umpamanya sebenarnya mereka belum memberikan patok berapa gitu ya tapi yang penting mereka bisa menjamin berapa saja bisa dibeli gitu. Tapi kami sudah bergerak dengan sosialisasi tadi itu. Jadi kami sosialisasi ke ke desa-desa. Dan kenapa begitu ditanggapi besar? Nah, sebenarnya ini satu rahasia sebenarnya. Pak Herli lah yang harus menjawab itu. Yaitu keuntungan menanam serai itu seperti apa? Iya. Pak Herli, ayo silakan jawab. Itu bagaimana dia 1 hektar kita dapat berapa? Ini kalau tanam cengkeh, kelapa kan masih tunggu 5-6 tahun ya baru. Dan dia ada musim ya. Dan belum tentu musim juga itu pas berbuah atau tidak tahu. Tapi gini pasti ada daunnya. Prof, menarik tentang keuntungan. Siapa saja pasti mau yang namanya keuntungan. Pak Herli bagaimana melihat prospek keuntungan jika kita tidak membandingkan dengan yang lain, tetapi untuk prospek dari Srewangi ini bagaimana, Pak? Ya, Pak Herli, satu kayak yang seperti saya sebutkan beberapa kali. Dia ditanam 1 kali, Pak Riki. Panennya bisa berkali-kali, gitu. Di tanah marginal, di segala macam tanah. Kalau tanahnya lebih subur ya lebih bagus kan gitu. Tapi satu kuncinya, rawatlah tanaman ini, ya kan? Keuntungannya saya tidak membandingkan ke tanaman lain, tapi begini Jo. Kalau kayak 1 hektar,
kita bisa menghasilkan 10 ton, ini saya hitung rata-rata aja ya, 10 tahun daunnya. Daunnya menghasilkan minyak rendemen 0,9 sampai 1%. Taruh 1%, jadi 1 hektar itu 10 ton bisa menghasilkan 100 kilo minyak. Taruh harganya itu 170.000. Jadi 1 hektar itu bisa menghasilkan 17 juta per 1 kali panen. Per 1 kali panen. 1 kali panen. Iya. Dan itu 1 tahun dia 3 kali panen. Tahun pertama. Tahun kedua bisa 4 kali panen. Mungkin tahun pertama itu hasilnya masih, saya hitung rata-rata aja, masih tetap 10 ton per 1 hektarnya. Tapi nanti ke tahun keduanya, sekali lagi kalau dirawat, itu yang tadinya 30 sampai 60 IFU, orang bilang di sini kan IFU kan. IFU itu rumpun ya. Rumpun. Iya, 1 rumpun. Tahun kedua mungkin itu bisa jadi 100 IFU. 100 batang. Taruh Jo, dorang bisa naik jadi 15 ton. Nah, kali Jo, gitu loh. Ya. Jadi grafiknya itu naik. Iya. Itu. Mungkin tahun pertama masih, ya untungnya masih sedikit. Sekitar 45 juta 1 kurang tahun. lebih lah. Kurang lebih. 3 kali panen. Tahun kedua. Tapi itu keuntungannya dia grafiknya naik dan tanaman ini dirawat baik gitu kan. Cuman beli 1 kali bibit. Pupuknya pun cuma pakai pupuk kandang aja gitu. Dirawat dengan baik. Apalagi kalau dikerjakan dengan sistem Mapalus itu yang saya bilang seperti itu. Iya. Itu keuntungannya double sebenarnya. Keuntungannya double. Ini Iya. sangat menarik tentunya melihat kondisi saat ini juga. Memang Prof sampaikan tadi kalau Iya, kelapa prospek besar sekali. Kami sejak Ya. Unima punya 300 hektar lahan, kami mau tanam 50 hektar. Itu untuk penunjang juga PNBP ya. Itu Pak Herli bilang itu, Pak Herli hitung itu loh. 1 rumpun atau 1 IFU orang sini bilang itu cuma minimal 1 kilo Pak Herli. Tahu punyanya Pak Herli 1 rumpun itu sudah 7 kilo sama 8 kilo. Ya, rata-rata 3 sampai ini 7 kita kilo. bilang itu tahun pertama kan 3 kali panen sekitar 45 juta kan. Panen kedua sekitar 60 juta dengan catatan cuma 1 kilo 1 rumpun. Nah Pak Herli punya sampai 7 kilo. Kalau di Aceh itu 12 kilo kalau dirawat tuh. Nah bayangkan itu. Jadi kami hitung perkiraan 10 hektar itu dalam 1 tahun itu kalau sudah umur 2 sampai 3 tahun itu minimal 1 miliar. 1 tahun. 1 tahun. Nah itu kalau wah besar sekali lah gitu ya. Dan dia enggak akan berkurang, justru tambah. Kalau kita tanam 1 per meter toh, Pak Herli ahlinya itu. Tanam antara 1 meter. Jadi kan 1 hektar dapat 10.000 ya. Nah, setelah 2 tahun kita angkut yang tengah ini. Karena kan sudah rimbun sekali toh. Ya. Angkut pindahkan ke kebun lain dan ini jadi subur sekali. Gila itu besar sekali. Saya belum pernah dengar kok ya kalau sudah tanam 10 tahun itu kurang kadar minyaknya. Dari tanamannya oke, tapi tanahnya saya belum pernah dengar bahwa tanamannya itu menurun. Nggak. Kalau umur serainya oke. Dia kalau sudah 8 tahun mungkin sudah mulai menurun kadar minyaknya. Tapi kalau tanahnya enggak. Iya. Tanahnya enggak. Jadi wah itu. Dan dia panen terus. Panen Pak Herli setiap hari panen loh. Nah makanya itu harus bagus juga diimbangi dengan itu tadi Pak Herli sudah singgung pelihara sapi. Karena itu bekas sulingan daunnya itu makanan yang lezat sekali. Makanya Pak Herli bilang tambah juga dengan probiotik. Rumput gajah cuma berapa? 3%, 3% proteinnya ya. Ini bisa sampai 7. Nah, jadi lahap sekali. Pak Herli punya sapi ya baru lepas, orang sini bilang baru lepas toto ya. Masih kurus kecil apa. Hanya dalam waktu 5 bulan sampai enggak sampai 6 bulan. Itu harganya sudah jadi 15 juta. Gemuk sekali. Nah, lihat makanya saya terus terang saya juga akan kebetulan ketua lembaga pengembangan inovasi dan kewirausahaan di Unima dan juga ada hilirisasi karena kita memang mau kerjasama di bidang itu. Nah itu ya karena Unima untuk mengembangkan dengan penelitian tertarik sekali, sangat tertarik karena prospeknya besar sekali, gitu. Oke, baik Pak, kita akan lanjutkan perbincangan kita dan saudara tetaplah bersama kami segera kembali.
Mulai tanggal 17 Agustus 2021, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan provinsi Batam dan akan dilanjutkan secara nasional pada 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Nyiar Menyapa pagi hari ini, masih berbincang bersama Profesor Peri Rumengan dan juga Pak Herli Walando yang hadir bersama kita saat ini pada program Nyiar Menyapa. Pak, satu yang saya catat, biaya produksi Pak dari Seraiwangi. Ini juga pasti menjadi pertanyaan dari para petani, bagaimana kalau melihat dengan tanaman-tanaman lainnya Pak Prof, ini juga banyak yang dikeluarkan biaya produksi begitu. Untuk Seraiwangi sendiri bagaimana Pak? Tadi kita berbicara tentang perawatan, sekarang terkait dengan biaya produksinya. Nah, biaya produksi memang sementara ini lebih banyak ke beli bibit ya. Tapi torang ini cuma bantu untuk beli bibit karena bibit ini masih didatangkan dari Jawa dan itu didatangkannya harus pakai truk, tidak bisa dimasukkan ke dalam kontainer. Ya kan, jadi truk datang dari Jawa sampai ke sini truk juga. Jadi kalau di dalam truk kan orang bisa siram-siram, bisa dibuka gitu. Jadi nggak boleh tertutup. Kalau tertutup padat, apalagi kalau kontainer kan panas, bisa jadi busuk jadi bibitnya. Memang terkendala di situ. Tapi satu tanaman itu sekarang Rp700 harganya. Satu batang. Diterima di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada petani yang saya bilang sudah nanam, yang penting dia tahu asal-usul dari bibit ini. Kalau itu dari Jawa dan dia, apalagi kalau dia tahu ini maha penggiri, ya bikin ini jauh bibit, perbanyak bibit itu. Karena nggak susah kan untuk perbanyak ini. Kedua, memang kami juga sudah bekerja sama dengan pemerintah, khususnya di Kepala Dinas Pertanian Sulawesi Utara. Ya mudah-mudahan ke depannya petani itu bisa untuk olah lahan tentunya memerlukan alat. Pertanian ini kan teknologi, Rick. Sudah Anda bisa 1 hektar orang bapacol kapan kelarnya kan? Tapi kalau sudah pakai teknologi minimal ada traktor gitu kan untuk olah lahan. Satu bisa lebih cepat, lebih efisien dah. Dan tanahnya digemburkannya lebih bagus gitu kan. Nah itu orang sudah kerjasama, jadi orang lihat nanti ke depannya seperti apa. Karena semua ini kan tujuannya untuk ke petani kok, Ricky. Karena petani ini punya filosofi yang sebenarnya luar biasa bagus, yang mungkin banyak petani yang tidak menyadari itu. Filosofinya itu cuman menabur baik, pasti hasilnya baik, gitu. Itu filosofi terdalam dari petani sebenarnya.
Nah, kalau orang betul-betul mau bekerja sama, apalagi orang punya lahan tidur ini masih besar, Sangat besar. jangan, ya orang nggak kesampingkan yang lain lah. Ini orang targetnya lahan tidur. Itu asal dirawat juga, itu hasilnya akan lebih baik. Yaitu memang satu perlu teknologi traktor itulah, betul. Kedua, yaitu Mapalus, itu akan meringankan biayanya sebenarnya. Tidak seperti tanaman lain kan, harus beli bibit, beli pupuk, tanam, habis itu beli lagi. Kalau ini kan enggak, cuma satu kali tanam. Panennya berkali-kali. Di dalam satu desa mungkin sudah ada 50 hektar, terus ada satu alat suling di situ. Itu panennya tiap hari tuh. Tiap hari panen dia. Kalau sudah di atas 6 bulan, 1 tahun, itu panennya tiap hari. Prof, melihat prospek tadi disampaikan begitu luar biasa, bagaimana ke depannya? Apakah bisa dilirik oleh investor? Ke depannya di sini akan ada perusahaan yang memang khusus menangani serai wangi ini, begitu ke depannya. Tanggapannya bagaimana? Saya menanggapinya itu pasti kalau soal investor ini saja sudah ada investor kan. Dan tadi Pak Herli bilang bahwa kita selain sabun, parfum ya, sama makanan-makanan ya, dan ada satu yang sebenarnya yaitu energi terbarukan yang ramah lingkungan. Nah, itu akan dicari sampai di luar negeri. Tapi saya dengan Pak Herli sudah bincang-bincang, mudah-mudahan kita ditunjang oleh beberapa teman dan sudah ada beberapa teman, kita bisa bikin pabrik di sini. Jadi tidak perlu tunggu lagi investor dari luar. Ya, umpamanya untuk biofuel ya, biodiesel, wah itu luar biasa. Tarikannya gila-gilaan. Saya menggunakan katalisnya Pak Herli untuk mobil saya, melejit, lancar sekali. Dan dia kalau di oli itu ya, mesinnya bersih dan tarikannya ya sudah, nanti kita akan lihat lah itu. Jadi investor itu banyak. Karena memang mereka butuh. Ini untuk industri dan dia bukan cuma untuk produk tunggal gitu. Ini tadi kan sudah bilang parfum, sabun ya, pel itu ya, karbol untuk pel ya, makanan, supermi dan segala macam kan pakai ini. Nah, selama masih dimakan kan berarti habis kan. Nah, belum lagi itu bahan bakar juga kan habis. Nah, itu banyak sekali. Investor luar sudah melirik. Tapi kami punya mitra sekarang dengan Indeso Aroma gitu ya. Nah, sekarang kan kenapa kita lirik yang lain gitu, sedangkan ada satu yang sudah menjamin kan? Ya sudah. Jadi Indeso Aroma ya boleh bilang ya sudah cukup menjamin. Penjamin pasar kita. Penjamin pasar. Dan mereka bukan perusahaan abal-abal kan? Pak Heri Walando selaku teknisi petani serai wangi yang tadi sudah disampaikan, ada hal-hal yang sudah disampaikan kepada pemerintah melalui instansi dinas terkait, begitu tanggapannya Pak bagaimana Pak terkait apa yang dibutuhkan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya petani atau pengelola serai wangi ini? Sangat antusias, bahkan gubernur sendiri sebenarnya sudah tahu tentang tanaman serai wangi ini. Malah menganjurkan. Iya, jadi orang tinggal coba lihat ke depannya untuk bekerja sama lebih baik lagi gitu kan. Jadi ya tanggapannya luar biasa Pak Riki untuk dari segi kepala dinasnya terlibat malah. Iya. Prof bisa ditambahkan, silakan. Iya, ya jelas ya. Jadi ini kita bukan perusahaan abal-abal, bukan pembeli abal-abal, karena memang ditunjang oleh pemerintah gitu ya. Dan pemerintah lihat karena memang prospeknya jelas dan cocok untuk masyarakat, tidak nipu-nipu. Bahkan kepala dinas terlibat di sini dan Pak Gubernur sudah menganjurkan untuk tanam ini gitu ya. Jadi sudah terjamin. Pasar sudah terjamin, ditunjang oleh pemerintah, ya. Baru dengan teknologi yang Pak Herli ahli di bidang itu ya. Selain petani, tapi beliau ada belajar memang ya, dan juga beliau pengusahanya di sini. Jadi pengusaha bukan di tempat lain, alamatnya jelas. Jadi kalau mau tuntut Pak Herli tidak perlu lari, orang semua tahu gitu. Dan Pak Herli sudah tunjukkan di kebunnya, beliau punya itu lahan pacuan kuda di Tonti Momor Kakas itu punya beliau. Iya, Pak Herli, tenaga kerja saat ini berapa banyak Pak untuk menopang usaha? Iya, kalau di kami ini masih sekitar 10-15 orang lah, berganti-gantian gitu. Karena memang kan kita
lagi fokus keluar nih untuk cari kerjasama sama petani-petani. Sosialisasi. Tapi lahan sendiri ya untuk 25 itu aja baru satu alat suling aja. So apa istilahnya kadang-kadang ya karena panen tiap hari. Tiap hari panen. Paling kalau tidak hujan aja kita suruh stop itu. Atau orang-orang ini lagi libur. Kan kadang-kadang di Sulawesi Utara ini ada minggu kedua, ada 2 hari minggu kan. Harusnya tidak masuk kerja. Cuman itu aja. Jadi memang ini tiap hari panen, tiap hari panen. Jadi kita lihat ke depannya kalau ini bisa berjalan dengan baik gitu kan, ditunjang dari segala dari pemerintah, khususnya dari Bank Sulutgo ini yang sudah mengucurkan dan juga universitas ya. Kita universitas juga akan menunjang teknologinya. Makanya Unima itu bekerja sama karena kita akan riset terus. Jadi memang akan berkembang. Disitulah kami kerjasama LPIK Unima itu dengan MMJ. Jadi kita akan riset bagaimana pengembangan teknologinya, pasarnya, dan juga akan melatih mahasiswa untuk pengembangan teknologinya. Di situ hubungan kita dengan Unima. Baik, terima Pasar kasih besar Unima. Profesor Ferry Rumengan sudah hadir dan juga Pak Herli Warando sudah hadir. Kita berbincang terkait dengan prospek Seraiwangi. Kita berharap apa yang dibincangkan Pak bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya. Terima kasih. Usaha ini lebih baik lagi ke depan. Dan saudara pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam program Nyur Menyapa. Kami akan hadir pada pekan depan dalam programnya sama. Saya Ricky Gerungan, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Polda Sulawesi Utara gelar apel pasukan operasi Zebra Samrat 2021. Covid terus melandai, warga diingatkan tetap waspada. Salam jumpa saudara, apa kabar Anda pada hari ini? Anda menyaksikan Sulawesi Utara hari ini. Kali ini dengan saya, Deborah Lintang. Dan saya, Cetiza Lumikewas. Beragam informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan untuk Anda pada hari ini. Dan inilah berita selengkapnya dalam Sulawesi Utara hari ini. Kita ikuti informasi pertama. Kepolisian daerah Sulawesi Utara menggelar apel gelar pasukan operasi kepolisian kewilayahan Zebra Samrat tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas menjelang Natal dan Tahun Baru di tengah masa pandemi COVID.
Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno memimpin apel gelar pasukan operasi kepolisian kewilayahan Zebra Samrat tahun 2021. Apel dilaksanakan di halaman AKP Brianta Tontos, Polda Sulawesi Utara. Kapolda Irjen Pol Mulyanto dalam arahannya menyampaikan operasi ini dilaksanakan dalam rangka cipta kondisi Kamseltib Carlantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di tengah pandemi COVID-19. Operasi Zebra Samrat ini juga akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 15 hingga 28 November 2021 di Polda Sulawesi Utara dan seluruh jajaran, dengan sasaran operasi yaitu masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan dan masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas dengan mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, persuasif, dan humanis. Tentunya kita dalam situasi pandemi, di samping melaksanakan tugas-tugas untuk menertibkan kondisi masyarakat, juga mendukung supaya ekonomi tetap bergulir. Sehingga kita akan melaksanakan operasi yang berfokus pada preventif, preemptif, dan persuasif dengan cara yang lebih humanis agar memberdayakan masyarakat supaya masyarakat sudah mulai bangkit. Namun demikian tetap harus diwaspadai adalah protokol kesehatan. Termasuk Bapak dan Ibu sekalian juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu ditambahkan oleh Dirlantas Polda Sulawesi Utara AKBP Roberto Pardede, selain melakukan upaya pencegahan COVID-19, personel yang melaksanakan operasi Zebra juga akan melakukan upaya penindakan terhadap pengemudi yang berpotensi membahayakan keselamatan berlalu lintas. Melalui operasi Zebra Samrat 2021 ini juga diharapkan dapat memberikan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polres Tomohon melaksanakan operasi Zebra Samrat tahun 2021 yang akan dilakukan selama 14 hari, yakni tanggal 15 sampai